sebagai hamba Allah atau al-insan ini, di mana di dalam surat Al-Ma'arij di ayat ke-20 dan 21 kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ke-20 tidak diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza massahu syarru jazua. Apabila hambaku yang namanya manusia ini ditimpa kesusahan, maka yang ada keluh kesah, sambat saja kalau bahasa Jawanya. Itu kalau diberikan ujian dalam bentuk seperti itu. Nah, yang kedua, lanjutan daripada ayat tadi, di ayat ke-21-nya Allah ingatkan kembali kepada kita, wa idza massal khairu manu'a, dan apabila hamba itu mendapat kebaikan atau keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, entah itu berupa harta benda, yang terjadi apa? Hamba ini menjadi kikir, medit, meleki, nyengir, karena merasa ini usahaku sendiri. Begitu. Nah, jemaah rahimakumullah, keduanya ini adalah sifat dasar manusia, atau kalau dalam bahasa agama itu disebut fitrahnya manusia. Ini jemaah rahimakumullah. Maka sesungguhnya manusia itu butuh yang namanya perlindungan, dan perlindungan ini bisa untuk mengingatkan kembali sifat keluh kesah dan kikirnya tadi. Ini jamaah Rasulullah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita itu dengan kesenangan, dengan kesehatan, dengan kenikmatan, termasuk ketaatan. Itu pun juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan musibah, kita diberikan penyakit, termasuk juga pemaksiatan. Ini jemaah Tuhan. Ujian yang berupa kesehatan, apabila kita diuji dengan kesenangan, kenikmatan, ketika manusia diberikan ujian kesehatan, diberikan ujian kesenangan dan kenikmatan tadi, maka cara yang terbaik untuk dilakukan adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jamaah rahimakumullah, terkadang bila kita ingin mendapatkan kesenangan atau kesehatan dan kenikmatan yang lainnya, yang terjadi apa? Sombongnya yang muncul. Sombongnya yang muncul manusia. Ini jemaah. Yang kedua, kita ini pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang kedua apa? Ketaatan. Ketika kita sebagai al-insan diberikan ujian ketaatan,
Maka cara yang terbaik yang dilakukannya adalah dengan ikhlas, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerimanya. Dan kita harus hati-hati, jangan sampai muncul sikap dan sifat riya tadi. Ini jamaah teman-teman. Kadang-kadang tanpa sengaja kita membanding-bandingkan dengan orang lain, akhirnya muncul sifat riya tadi. Ini jamaah teman-teman. Yang ketiga, kita ini juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apa? Musibah dan penyakit. Musibah yang dialami oleh orang yang beriman itu disebut sebagai ujian. Musibah yang dialami orang yang bermaksiat itu disebut dengan hukuman jemaah. Nah, ujian musibah ini bentuknya macam-macam. Ada yang namanya banjir, ada yang namanya gempa bumi yang saat ini terjadi di Turki. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka cara yang terbaik bagi kita yang harus kita lakukan adalah dengan sabar. Ini sabar jemaah. Oleh sebab itu, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di dalam menerima musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita bisa lolos dengan baik. Karena apa? Setiap insan yang hidup ini pasti diberikan ujian, dan ini tidak hanya terjadi pada kita, para nabi pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat sejenak bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit yang berkepanjangan. Tapi apa? Lolos dari ujiannya, sabar menghadapi sakit yang panjang itu. Ini jemaah. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan kita. Sebagaimana diungkapkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Allah itu dekat dengan kita. Siapa yang mau meminta, siapa yang memohon kepadanya, pasti akan diberikan jawabannya. Ini jemaah. Yang terakhir adalah ujian dalam bentuk kemaksiatan. Kita tahu maksiat itu adalah perilaku atau tindakan manusia yang melanggar hukum Allah. Demikian juga melanggar moral, dan itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika manusia ini diberikan ujian kemaksiatan, maka cara yang terbaik yang harus dilakukan adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyadari serta menyesali atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ini jemaah Rasulullah. Artinya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul sungguh-sungguh,
sebagaimana diungkapkan di dalam surat Hud di ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku itu adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Ini jemaah teman-teman. Oleh sebab itu, mari ketika kita diuji dengan bentuk-bentuk ujian tersebut, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menyadari atas selama ini apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dunia ini, sehingga dengan begitu insya Allah kita ini sadar sesungguhnya diri kita ini adalah termasuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang dhaif. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang bisa menolong atas ujian atau cobaan yang kita alami selama hidup di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai tambahan khutbah kami yang kedua, kami mengingatkan khususnya buat diri kami pribadi dan jamaah yang ada di masjid ini. Mari kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan diberikan kepada kita, yang akhirnya kita mampu berpirau, kita mampu menghindar atas ujian dan cobaan yang hadir kepada diri kita. Yang terakhir, mari kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita terselamatkan dari berbagai bentuk ujian dan cobaan yang kita hadapi. Akhirnya mari kita tundukkan kepala sejenak seraya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan pertolongan sehingga terhindar dari atas musibah yang terjadi. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر